warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesti Rizmitasari dari kelas 12 Game 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang PPT dengan judul mengembangkan aset visual game dan mengembangkan aset audio. Yang pertama yaitu pengembangan aset visual game. Pengertiannya sendiri, aset audio dalam game mencakup semua elemen suara yang membantu menciptakan suasana, membimbing pemain, dan meningkatkan pengalaman gameplay. Aset ini terdiri dari musik latar atau background musik, efek suara, sound effect, dialog, voice acting, suara lingkungan, suara antarmuka pengguna. Yang kedua adalah jenis-jenis aset audio. Aset audio dalam game dapat dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah musik latar. Musik latar berfungsi untuk membangun atmosfer dan emosi dalam game. Musik ini sering diputar di sepanjang permainan atau pada momen tertentu untuk menambah intensitas atau ketegangan. Yang kedua, tema utama. Lagu utama yang seringkali digunakan untuk memperkuat identitas game. Yang ketiga, musik situasional. Musik yang berubah sesuai dengan situasi atau progres dalam game. Yang keempat, musik ambient. Musik yang lembut dan tidak mencolok, berfungsi untuk menciptakan atmosfer atau suasana tertentu. Yang B ada efek suara. Efek suara adalah suara yang digunakan untuk memberikan respon terhadap tindakan pemain, serta menambah keaslian dan dinamika dalam permainan. Yang ketiga ada dialog. Dialog dalam game merupakan bagian dari narasi dan sangat penting untuk menciptakan kedalaman cerita. Yang keempat, suara lingkungan. Suara lingkungan membantu menciptakan atmosfer dunia game dan memberikan informasi kepada pemain tentang lokasi mereka. Yang kelima, suara antarmuka pengguna. Suara antarmuka pengguna digunakan untuk memberi umpan balik tentang interaksi dan elemen game. Poin yang ketiga adalah proses pengembangan aset audio. Pengembangan aset audio untuk game melibatkan beberapa tahapan penting yang dimulai dengan perencanaan yang berlanjut hingga implementasi dalam game. Yang pertama ada perencanaan dan konsep. Langkah pertama dalam pengembangan aset audio adalah merencanakan jenis-jenis suara yang dibutuhkan berdasarkan elemen-elemen dalam game. Yang kedua ada perencanaan dan konsep. Setelah konsep audio ditentukan, langkah selanjutnya adalah membuat atau merekam suara yang diperlukan. Yang ketiga pengeditan dan memproses audio. Setelah suara direkam, proses berikutnya adalah pengeditan dan memprosesan audio. Yang keempat, implementasi dalam game. Setelah aset audio siap, langkah terakhir adalah implementasi audio ke dalam engine game. Pada tahap ini, audio harus dipasang dan diprogram untuk berfungsi sesuai dengan kondisi dalam game. Poin yang keempat, perangkat lunak yang digunakan. Beberapa perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aset audio dalam game termasuk Digital Audio Workstation, Reaper, FMOD, dan Wwise, Adobe Audition. Selanjutnya, poin yang kelima, tren dalam pengembangan aset audio untuk game. Beberapa tren terbaru dalam pengembangan aset audio untuk game meliputi audio 3 dimensi dan binaural sound. Menggunakan teknologi audio 3 dimensi untuk menciptakan pengalaman suara yang lebih imersif, terutama dalam game VR dan AR. Yang kedua, suara interaktif. Suara yang beradaptasi dengan aksi pemain atau keadaan dalam game. Misalnya suara yang berubah sesuai dengan jarak dan arah pemain.
Yang selanjutnya, penciptaan suara dinamis menggunakan algoritma untuk membuat suara berubah-ubah. Poin yang keenam, optimalisasi aset audio. Optimalisasi diperlukan agar audio dalam game tidak mengganggu kinerja perangkat keras. Beberapa teknik yang digunakan untuk optimasi termasuk kompresi file audio, pengelolaan file, streaming audio. Poin yang ketujuh, kolaborasi tim dalam pengembangan aset audio. Pengembangan aset audio seringkali melibatkan kolaborasi antara berbagai spesialis. Audio designer merancang dan menciptakan elemen suara dalam game. Yang kedua, voice actor, pengisi suara untuk dialog karakter. Yang ketiga, sound engineers, pengelolaan rekaman, editing, dan pengelolaan audio. Yang selanjutnya, musik composer, mengkomposisi musik latar dan tema untuk game. Yang selanjutnya, programmer atau integrators, mengintegrasikan audio ke dalam engine game. Selanjutnya adalah B, pengembangan aset visual game. Pengembangan aset visual untuk sebuah game melibatkan berbagai tahapan kreatif dan teknis yang dirancang untuk menciptakan pengalaman yang imersif bagi pemain. Pengertian aset visual game. Aset visual dalam game adalah semua elemen visual yang digunakan untuk membangun dunia dan pengalaman pemain. Yang kedua, jenis-jenis aset visual game. Ada beberapa kategori aset visual yang diperlu di perkembangan dalam pembuatan game. Di antaranya, yang pertama, karakter dan model 3 dimensi. Karakter, desain karakter utama, dan karakter pendukung dalam game. Model 3 dimensi. Dalam game 3 dimensi, karakter dan objek harus dimodelkan menggunakan perangkat lunak pemodelan 3 dimensi seperti Blender, Maya, atau ZBrush. Yang kedua, lingkungan dan dunia. Desain lingkungan, aset visual yang membentuk dunia tempat game berlangsung. Yang ketiga, objek dan item. Objek interaktif, semua objek dalam game yang dapat berinteraksi dengan pemain seperti senjata, kendaraan, atau item yang harus dipungut. Yang keempat, animasi. Animasi karakter untuk menghidupkan karakter. Animasi dibutuhkan untuk menggambar gerakan seperti berjalan, berlari, melompat, dan bertarung. Poin yang selanjutnya, proses pengembangan aset visual. Pengembangan aset visual dalam game melibatkan beberapa tahapan utama. Yang pertama, konsep dan desain awal. Konsep art sebuah teknik untuk menggambarkan desain visual awal dalam bentuk gambar yang menampilkan elemen-elemen yang ada dalam dunia game. Yang selanjutnya, pemodelan dan tekstur. Setelah desain awal, aset visual mulai diproses ke dalam bentuk 3 dimensi atau gambar 2 dimensi. Yang selanjutnya, pemodelan dan tekstur. Untuk karakter dan objek yang memerlukan gerakan, rigging digunakan untuk menyiapkan struktur tulang dan sendi. Yang selanjutnya, implementasi dalam game. Aset visual kemudian diintegrasikan ke dalam game dengan memasukkan model, tekstur, animasi, dan elemen UI ke dalam engine game seperti Unity atau Unreal Engine. Poin yang selanjutnya, perangkat lunak yang digunakan. Beberapa perangkat lunak yang umum digunakan dalam pengembangan aset visual game antara lain Blender untuk pemodelan 3 dimensi, animasi, dan tekstur, Autodesk Maya untuk pemodelan rigging dan animasi 3 dimensi, Photoshop untuk pembuatan dan pengeditan tekstur 2 dimensi, ZBrush untuk pemodelan dan sculpting detail karakter atau objek. Yang selanjutnya, Substance Painter untuk
teksturasi objek 3 dimensi dengan detail tinggi. Poin yang selanjutnya, tren dalam aset visual game. Beberapa tren terbaru dalam pengembangan aset visual game mencakup ray tracing, yaitu teknologi yang menyingkatkan pencahayaan dan bayangan untuk menciptakan gambar yang lebih realistis. Selanjutnya, VR dan AR, teknologi yang memungkinkan pemain merasakan pengalaman visual yang lebih imersif menggunakan realitas virtual atau augmented. Selanjutnya, stylized art, desain visual yang lebih ekspresif dan artistik, seringkali lebih berfokus pada gaya visual ketimbang realisme. Yang selanjutnya, procedural stylized art, desain visual yang lebih ekspresif dan artistik, seringkali lebih berfokus pada gaya visual ketimbang realisme. Poin yang selanjutnya, optimalisasi aset visual. Setelah aset visual selesai dibuat, mereka perlu dioptimalkan untuk memastikan game dapat berjalan dengan lancar di berbagai perangkat. Beberapa teknik optimalisasi yang digunakan untuk pengembangan aset audio game meliputi level of detail, mengurangi kompleksitas model 3 dimensi saat objek berada jauh dari pandangan pemain. Yang selanjutnya, teknik kompresi, mengurangi ukuran file aset untuk menghemat memori dan meningkatkan waktu pembuatan. Yang selanjutnya, culling, menghindari rendering objek yang tidak terlihat oleh pemain untuk menghemat sumber daya. Poin yang selanjutnya, kolaborasi tim. Pengembangan aset visual untuk game seringkali melibatkan berbagai anggota tim seperti desainer grafis, membuat konsep dan desain visual, artis 3 dimensi, membuat model dan tekstur 3 dimensi, animator, membuat animasi karakter dan objek, programmer, mengimplementasikan aset visual ke dalam engine game dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Desainer UI atau UX, membuat antarmuka pengguna lebih intuitif dan menarik. Sekian presentasi dari saya mengenai pengembangan aset audio dalam game dan pengembangan aset visual dalam game. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.